Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa tuh? Aldi. Aldi, siapa lagi? Ntar catat aja ya. Oke, baik Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya, Dias, coba pimpin doanya Dias. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, bagus. Anak-anak, kalian udah pada tahu belum apa itu kode dan kodar? Atau udah pernah dengar gitu definisi kode dan kodar sebelumnya? Saya pernah, Pak. Apa tuh? Kalau kodo itu ya, Pak. Kodo itu sesuatu yang memang ditetapkan Allah dan maksudnya masih bisa diikhtiarkan lah kalau kita berusaha. Nah, kalau kodar, setahu saya memang udah ketetapan Allah yang nggak bisa diubah. Itu terbalik. Oh, kembali ya. Oke. Kalian pernah gak sih kayak udah belajar nih sungguh-sungguh ya kan semalaman suntuk, tapi hasil itu nggak sesuai sama ekspektasi kalian? Pernah ya? Sering. Terus kalian dapat nilai 100 nih gara-gara kalian belajar terus malaman. Pernah gak? Pernah. Nah, hari ini kita akan belajar iman kepada kode dan kodar. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Coba tolong bacain dong. Siapa namanya? Satrio. Ya. Oke. Saya berdiri ya, Pak. Boleh duduk, boleh diri. Oke, baik. Kodo, ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau sebelum makhluk diciptakan. Nah, tentang segala sesuatu yang akan terjadi, Pak. Oke, bagus. Udah? Udah, Pak. Untuk kodar silakan dibaca Kailar Maharani. Kodar, perwujudan atau pelaksanaan dari kode tersebut yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata pada waktu dan cara yang telah ditentukan. Oke, bagus. Terima kasih. Jangan ketawa-tawa ya. Kita serius ini. Oke. Jadi udah ada gambaran belum? Jadi gambaran simpelnya gini tuh. Kalau kodo tuh kalian tuh rancangan bangunan kan? Bangunan yang belum jadi nih. Itu kan ada bambu kan, ada kayu-kayu itu bisa ibaratkan seperti kodo. Kalau kodar bisa dibayangkan seperti bangunan yang udah jadi tuh. Yang udah jadi lah kayak gini udah jadi. Itu bisa diibaratkan dengan kodar. Kalau kalian pernah belajar ilmu nahu, kodo ini mirip dengan mabni. Tahu kan mabni? Ya. Mabni itu dia nggak bakal berubah sampai ke apapun selamanya, nggak bakal berubah mabni itu. Begitu juga dengan kodar. Kodar juga sama kayak ilmu nahu. Contohnya apa? Mu'rab, mubtada. Salah ente. Nah, mu'rab ini dia bisa berubah-ubah dengan amil-amil yang ada di depannya. Kodar juga begitu, dia juga bisa berubah sebagaimana kitanya, mau berubah atau enggak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua takdir. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Coba Mas Rido, takdir mubrom itu apa sih? Bacain tolong. Takdir mubrom adalah takdir yang pasti terjadi dan bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dihindari, atau dipengaruhi oleh usaha manusia. Oke, bagus. Takdir mu'allaq, coba Diki baca. Takdir mu'allaq, takdir yang erat berkaitan dengan usaha atau ikhtiar manusia. Hasilnya dapat berubah sesuai apa yang diupayakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi takdir mubrom ini dia takdir yang nggak bisa diubah, bersifat mutlak gitu, ya kan? Ada yang tahu contoh takdir mubrom itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba Dias, apa kira-kira takdir mubrom contohnya? Umur. Betul, umur. Umur nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu umur. Selain umur, apalagi? Apa? Sadah? Jodoh. Betul, jodoh nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, terus selanjutnya ada mu'allaq. Mu'allaq takdirnya bisa berubah. Contohnya apa tuh takdir bisa berubah? Apa ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sofi apa coba? Kaya, miskin. Kaya, miskin, rezeki berarti ya? Iya, benar. Oke, betul. Pintar-pintar anak siapa itu? Selanjutnya,
Contoh satu lagi siapa tuh yang tahu takdir mu'allaq di sebelah sini nih? Mala coba. Takdir mu'allaq yang bisa berubah. Tahu? Nggak tahu. Oke, kata kita baru belajar. Wajar kalau dia nggak tahu. Oke, selanjutnya nih. Kita ke slide selanjutnya. Ada contoh kehidupan, ya kan? Contoh takdir mubrom. Kenapa kematian masuk ke takdir mubrom? Oke, betul. Karena kematian nggak ada yang tahu ya. Iya, karena kematian nggak ada yang tahu. Karena kematian nggak ada yang tahu, kita harus bersiap-siap setiap saat. Kita harus bersiap-siap dengan amal soleh, amal baik. Coba kalau misalkan umur ada yang tahu. Misalkan si Dias nih, dia bakal mati tahun sekian di umur sekian. Kan nggak tenang di hidupnya tuh, nggak bisa happy, nggak bisa main-main ya, kan Yes ya. Nah terus juga jenis kelamin, nggak ada yang tahu. Udah ditetapin sama Allah bakal jadi perempuan atau jadi laki-laki. Itu juga selanjutnya tuh kayak gitu. Selanjutnya ada di mu'allaq. Ini contoh mu'allaq, prestasi belajar. Misal Satrio dia rajin belajar tiap malam. Nah si Rido ini kebalikannya, jarang masuk sekolah, bolos-bolosan. Kira-kira yang dapat nilai bagus tuh siapa itu? Satrio. Karena kenapa dia? Karena rajin belajar, betul. Nah, takdir mu'allaq ini dia bisa berubah tergantung kitanya sendiri kayak mau gimana. Kalau misalkan si Rido juga bisa dapat nilai bagus. Syaratnya apa? Ya harus belajar, harus rajin belajar, dia harus masuk. Selanjutnya tuh ada rezeki dan kekayaan. Yang tadi di Sofi bilang tuh bisa kaya kan, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini juga ya biasa nih, kayak ada orang ya kan, dia nganggur nih, kerjaannya minjem duit mulu, datang ke rumah, anu bos, ada duit gak? Duit nggak ada, makanya kerja. Rezeki, misalkan ada orang nih dari kecil emang udah miskin ya, maaf ya, udah miskin ya kan, saldonya kering, longsor, makanya dia harus apa? Harus cari kerja, biar dapat uang penghasilan, biar dia nggak nyusahin orang sekitarnya gitu. Nah terus juga kesehatan tubuh nih, kesehatan tubuh juga bisa. Contoh mu'allaq ya. Misalkan siapa nih di sini? Misalkan cewek-cewek sering makan seblak ya kan? Nah itu nggak sehat tuh. Pola makan itu nggak sehat tuh, pola makan. Habis makan seblak minumnya apa? Kopi. Allahu udah hancur tubuh, hancur. Habis minum kopi apa minumnya? Kadang seblak. Terus minumnya maca, udah kelar itu badan. Nah, ngerokok nggak boleh ngerokok. Astagfirullah. Siapa yang ngerokok di sini? Nggak boleh ya. Kalian masih anak kelas 9, nggak boleh ngerokok ya. Lalu selanjutnya ada di slide selanjutnya yaitu ada 3 pilar nih. 3 pilar sikap mukmin. Hubungan, ikhtiar, doa dan tawakal. Coba siapa yang mau baca di sini, yang belum baca tadi siapa ya? Ente, baca dong tolong ikhtiar apa ya namanya? Ya, ikhtiar. Berusaha secara sungguh-sungguh dan maksimal sebagai bentuk tanggung jawab manusia. Ikhtiar aja, Pak. Terus sampai tawakal. Doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha yang dilakukan diberkati dan dimudahkan. Yang ketiga, tawakal, menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar dan doa dilakukan secara optimal. Sudah, Pak? Oke, bagus, terima kasih. Coba nih, dari 3 ini kan 3 pilar nih, kalian bayangin nih, misalkan sekarang lagi ujian nih, terus nilai kalian tuh dapat 95. Itu harus apa tuh kita? Itu karena apa? Karena ikhtiar. Abis ikhtiar kan mau ulangan nih, mau ujian. Sebelum ujian tuh kita harusnya ngapain biasanya? Berdoa. Udah selesai ujian, udah dikumpulin kertasnya. Abis itu kita tawakal. Tawakal tuh apa? Berserah diri dengan ikhlas. Oke, bagus. Misalkan ada yang belajar nih, dia belajar doang, nggak doa. Kira-kira udah tepat belum? Belum. Oke, bagus. Kalau doa doang nggak belajar, tepat belum? Belum. Kalau udah ikhtiar, udah berdoa, udah tawakal, baru tepat. Kadang ada juga nih teman pondokannya nih, dia
Dia tawakal doang, nggak doa, nggak ikhtiar. Ada tanya kan, besok ulangan kita, ente belajar gak? Ini mah tawakal aja sama Allah udah. Nah ini contoh orang bahlul kayak gitu, nggak belajar, nggak doa, tawakal doang, dia modal tawakal, nggak bisa kayak gitu. Nah kadang orang yang ikhtiar aja, yang belajar semalaman belum tentu dapat nilai mumtaz, belum tentu. Apalagi orang yang tawakal doang, ya kan? Kita ke slide selanjutnya. Sini ada sabar dan bersyukur. Coba dong siapa mau baca nih? Abibah dari tadi ngeliatin mulu nih. Coba baca dong bersyukur. Bersyukur. Ya. Ketika hasil sesuai dengan harapan atau menerima nikmat, sikap yang tepat adalah bersyukur dengan memuji Allah dan memanfaatkan nikmat dengan baik. Bersabar. Ya, coba lanjut bersabar. Bersabar. Lanjut. Bersabar ketika hasil tidak sesuai. Apa tuh? Ketika hasil tidak sesuai Sesuai apa? harapan atau menghadapi. Ya. Tetap berusaha dan yakin ada hikmah di balik takdirnya Allah. Oke, bagus, terima kasih. Oke. Sini bersyukur. Kalau misalkan kita dapat nilai bagus saat ujian tuh kita harus apa? Bersabar apa bersyukur? Bersyukur. Kalau misalkan kita dapat nilai jelek terus gak naik kelas tuh harus bersabar dan harus belajar lagi biar gak naik kelas. Bersabar tetap bersabar, nggak boleh, harus sabar dia. Nah, contoh nih misal orang dapat kerjaan, ya kan? Dapat kerjaan gaji di atas UMR. Aduh tuh harus apa tuh? Bersyukur. Kalau orang udah ngelamar di beberapa tempat, udah nyebar-nyebar lamaran, apalagi zaman sekarang kan lebih canggih ya, ada aplikasi namanya Jobstreet. Nah, udah nebar-nebar CV di situ juga belum keterima. Kita harus bersabar, betul. Pintar-pintar ya anak Bapak ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, selanjutnya ada hikmah kepada kodo dan kodar. Coba bacain Mala hikmahnya. Beriman kepada koda dan kodar yang pertama, memiliki sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Terus yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong saat berhasil dan putus asa saat menghadapi kegagalan. Yang ketiga, ada mendorong semangat untuk tetap berikhtiar karena hasil tetap harus diupayakan. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur yang dalam atas segala nikmat yang telah diterima. Lalu yang terakhir ada menenangkan dan menenteramkan hati karena yakin segala sesuatu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Terima kasih, jazakallahu khair. Nah, jadi ini hikmah beriman kepada qada dan qadar. Tadi kita udah belajar apa perbedaan qada dan qadar, apa itu takdir mubrom dan takdir mu'alaq, apa itu 3 pilar kehidupan, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, terus selanjutnya ada bersyukur dan ada bersabar. Oke, sebelum Bapak tutup nih, Bapak mau tanya. Siapa ya? Siapa nih Bapak mau tanya? Kamu jangan panik ya. Apa itu kodo dan kodar? Kodo. Nah, apa itu kodo dan apa itu kodar? Kodo itu Takdir Allah. takdir Allah yang sudah ditentukan. Bagus. Kalau qadar Qadar. itu takdir Allah yang dapat berubah Iya, atau dapat betul. diusahakan. Tergantung Usaha dan ikhtiar. ada ikhtiar. Bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya nih, murid Bapak tadi dia nulis mulu nih dia nih. Apa sih contoh takdir mubrom? Oh, takdir mubrom contohnya contoh itu satu aja, 2 nggak apa-apa, 3 boleh. Tinggal dunia, terus kelahiran bagus. Udah itu aja. Oh itu aja, Pin. Oke, pintar. Terus ada takdir mu'alaq. Ya. Takdir mu'alaq tuh apa sih contohnya? Takdir mu'alaq yang takdirnya bisa berubah. Contohnya Rizki.
Udah pas satu aja. Oh, satu aja. Bagus, silakan yang pintar. lain. Oke, makasih. Bagus deh, bagus. Terus terakhir nih Bapak mau nanya. Apa sih hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal? Apa dah tuh, Satrio? Hubungannya Pak. Iya. Karena kalau misalnya Pak, kita cuma berdoa tapi tidak ikhtiar, itu sama aja kita cuma memohon kepada Allah tapi tanpa adanya usaha, karena di dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu berubah sendiri lah. Kemudian yang kedua ya Pak, Ya. jika hanya mengandalkan ikhtiar tanpa doa, menurut saya itu dia orang yang sombong. Karena Betul. dia hanya memusatkan pada dirinya sendiri tanpa ada melibatkan Tuhan yang menciptakan dirinya. Oke. Kemudian ada tawakal ya Pak. Ya. Nah, menurut saya doa dan tawakal itu berkesinambungan. Nah, jadi pasti dengan adanya ikhtiar dan doa, nah pasti juga ada yang namanya tawakal. Nah, tapi tawakal ini juga harus dipahami oleh setiap individu bahwa pasti walaupun kita sudah berdoa dan istilahnya berikhtiar ya Pak, kita harus ridho lah dengan hasil yang akan datang nantinya, walaupun memang tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Oke. Sangat bagus, coba tepuk tangan untuk Satrio. Sangat bagus, kita hari ini udah belajar banyak ya. Udah belajar banyak kita hari ini, kita udah belajar koda dan kodar. Udah belajar takdir mubrom, takdir mu'alak. Takdir mubrom nggak bisa diubah, takdir mu'alak yang bisa berubah tergantung diri kita sendiri. Lalu ada hubungan 3 pilar itu, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Nah, terus selanjutnya ada lagi kita belajar tadi apa? Bersabar dan bersyukur. Oke, terima kasih. Mungkin materinya ini aja yang Bapak sampaikan. Soalnya Bapak mau ngajar di Al-Azhar nih udah telat 5 menit soalnya ya. Mohon maaf kalau ada yang ini, kita akhiri saja dengan penutupan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.